Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055-11-KIP-PS-2019 antara pemohon Agus Nirahayu terhadap termohon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pihak pemohon menempati tempat yang sudah disiapkan. Karena hari ini adalah pembacaan putusan, maka putusannya akan langsung kami bacakan secara bergantian dan nanti ada beberapa bagian yang akan dianggap dibacakan ya, karena putusannya agak tebal. Saya akan mulai. Putusan nomor 055-KIP-PSI-A-2019 ya. Sebelum putusan Kenapa? bisa Ini habis putusan aja ya. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 Identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 153-10-KIP-PSI-2023 yang diajukan oleh nama Agus Nirahayu, alamat Jalan Rantai Mas 2 K33 Bulak Rantai 03-05 Kep Tengah Kramat Jati Jakarta selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, alamat Jalan Patimura alamat Jalan Patimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam persidangan diwakili oleh Agus Pramono SH MSI selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor 9-SKS-SJ-2025 tertanggal 10 September 2025 yang ditandatangani oleh Wida Nurfaida sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum selaku atasan PPID Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. Duduk perkara. A. Pendahuluan. 2.1 menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima pada tanggal 6 November 2019 dan diregistrasi dengan nomor register sengketa 055-11 Romawi KIP PSI 2019. Kronologi bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 15 Agustus. Adapun informasi yang diminta yaitu bukti-bukti dan penjelasan sesuai hukum Undang-Undang Agraria, Undang-Undang NRI 1945 atas adanya pengakuan TNI Sipyu Kodam Jaya yang telah mendalilkan dengan mengakui secara sepihak sebagai pemilik tanah Girik C487 4B 2 Romawi atas nama Unkam I di Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Digunakan jalan tol Jor MII Cikunir tahun 1990, tumpang tindih di atas SHM 2132 Girik C935 atas nama Didi Karsidi. Bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tertanggal 16 Agustus 2019. Adapun informasi yang diminta adalah bukti-bukti dan penjelasan sesuai hukum dan Undang-Undang Agraria, Undang-Undang NRI 1945 atas adanya pengakuan TNI AD Sikyu Kodam Jaya tahun 2015 yang telah melakukan perampasan hak dengan mengakui mendalilkan tanah milik Ibu Sri Kurnia 83 tahun SHM 2132 Girik C 935 didalilkan terletak tumpang tindih di atas tanah Girik C487 atas nama Unkang Ih di Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur milik Kodam Jaya adalah sisa penjualan tanah Kodam Jaya kepada Jalan Tol Jor TMII Cikunir 1991 fase 1 Bina Marga yang dikuasai Kementerian PUPR. Bahwa pemohon menyampaikan keberatan melalui surat tanggal 2 September 2019 dan diterima pada tanggal 6 September 2019
bahwa atas keberatan pemohon tidak diberikan jawaban atau tanggapan sehingga pemohon pada tanggal 12 Desember 2023 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat RI, bahwa terhadap pemohon sengketa informasi Akuo yang telah disidangkan pada tanggal 25 Agustus 2025 tanpa dihadiri pemohon dan termohon, tanggal 8 September 2025 tanpa dihadiri pemohon, tanggal 15 September 2025 yang dihadiri pemohon dan termohon, tanggal 23 September 2025 pemeriksaan setempat di tempat termohon, tanggal 13 Oktober yang dihadiri pemohon dan termohon. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik, bahwa tujuan permohonan informasi publik adalah untuk memperoleh hak atas informasi. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, bahwa alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dikarenakan pemohon tidak mendapatkan jawaban dari pemohon. Alat bukti dianggap dibacakan, surat-surat pemohon dianggap dibacakan, surat-surat termohon dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf A dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik pergi PPSIP. 3.2 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 pergi PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan Akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dan sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap 4 hal tersebut, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat. 3.3 menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang KIP dinyatakan dianggap dibacakan. Menimbang dan berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang KIP dianggap dibacakan. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 pergi PPSIP dinyatakan dianggap dibacakan. Kemudian kewenangan relatif pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP dianggap dibacakan. Demikian juga pasal 6 ayat 1 pergi PPSIP dianggap dibacakan. Kemudian 3.13 menimbang bahwa berdasarkan penjelasan 6 ayat 1 pergi PPSIP dianggap dibacakan. Kemudian kedudukan hukum legal standing pemohon juga dianggap dibacakan. Kedudukan hukum legal standing termohon dianggap dibacakan. Lalu pasal 44 ayat 2 Undang KIP juga dianggap dibacakan. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dianggap dibacakan. Kesimpulan berdasarkan Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa Akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa Akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioneriat Hospital Hiji Polri selaku ketua merangkap anggota, Samrotunaja Naja Ismail dan Arya Sandiuda masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 15 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 22 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Sri Mulyani Satar sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Hospital Hiji Polri ditandatangani, anggota Majelis Samrotunaja Naja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandiuda ditandatangani, panitera pengganti Sri Mulyani Satar ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Baik, demikian putusan sudah dibacakan. Silakan kepada para pihak jika masih ada yang disampaikan, pemohon lebih dahulu silakan. Tolong dibantu. Assalamualaikum. Terkait kemarin saya sudah mengajukan ulang kembali untuk permohonan dari awal lagi Bu, tapi saya minta bantuan Ibu untuk lebih cepatnya gimana, kan kalau sudah permohonan informasi itu sudah cukup, apa harus keberatan lagi? Ya, nanti menunggu, tetap harus prosedurnya itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nanti Bapak menunggu, kalau dalam 10 hari sudah ada respon dari pihak termohon, Bapak nggak puas dengan responnya, Bapak langsung masukkan surat keberatan. Nah, nanti kalau keberatannya direspon dalam waktu belum 30 hari kerja, Bapak juga nggak puas, bisa langsung sengketa ke Komisi Informasi. Tapi kalau tidak ada respon atas keberatan, Bapak harus tunggu 30 hari kerja dulu, ya. Nanti baru masuk sengketa di Komisi Informasi. Dan seperti yang saya sampaikan, karena ini Bapak mengajukan sengketanya kemarin di 2019 dan baru kami sidangkan di 2025, maka saya memastikan nanti kalau masuk sengketa di Komisi Informasi itu akan kami prioritaskan, ya Pak ya. Ya. Jadi jangan khawatir, karena kami juga berusaha supaya hak publik untuk mendapatkan informasi bisa terakomodir dengan cepat, gitu, ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya kalau ada kaitan yang saya mohonkan tidak dijawab salah satunya itu. Jadi kalau Bapak mengajukan permohonan, Bapak menunggu 10 hari kerja. 10 hari kerja nggak ada respon, Bapak langsung masukkan keberatan, ya. Tapi Bapak masukkannya di hari ke-11, jangan di hari ke-10-nya, ya, di hari ke-11. Tapi kalau misalnya di hari ke-4 sudah ada respon, Bapak bisa langsung mengajukan keberatan lagi, gitu. Nggak perlu nunggu 10 hari. Begitu juga proses keberatan. Ketika masuk keberatan, nanti ada respon dari pemohon misalnya di hari kedua, Bapak udah bisa langsung masukkan sengketa di hari ketiganya, ya, gitu ya. Untuk ini Bu, permohonan rekaman acara sidang boleh? Boleh Pak, boleh, nanti bisa diminta melalui panitera, ya. Ya, baik. Bu, kalau salah satu minta tunjuk Bu, kalau kemarin kan kita sudah di Tanah Abang kan udah dikasih kesempatan untuk menang gitu ya, Ya. mempertanyakan masalah ini. Kalau urusan kayak begitu itu prosedurnya langsung ke PT UN apa? Nah, apa kalau kita langsung, kalau apa Kodam kan udah jelas nggak mau melayani. iya, jadi gini Pak, kalau misalnya kemarin di DKI ya, Iya. ya, itu sidangnya di bulan apa ya Pak? Bulan 4 kalau nggak salah ya. Bulan 4 ya. Nah, kan dia ada masanya tuh. Kalau bulan 4 berarti harusnya kalau para pihak mau mengajukan banding ke petun, itu batasnya hanya 14 hari kerja. Nah, kalau sekarang kan, kalau kemarin bulan 4 berarti sekarang ini sudah lewat berapa bulan ya. Kalau tidak ada yang banding berarti putusannya sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Maka Bapak bisa ke petun mengajukan eksekusi pasca putusan. Jadi minta petun untuk mengeksekusi supaya informasi yang menurut putusan KI DKI itu dinyatakan terbuka itu bisa diberikan kepada Bapak, gitu ya. Jadi ke petunnya itu minta eksekusi pasca putusan. Oh gitu ya. Ya, supaya putusannya dieksekusi ke badan publiknya, gitu ya. Jadi kalau jadi isi yang
kalau di pengadilan itu isi yang saya terus nggak sesuai dengan data yang saya ajukan Bu, jadi tiba-tiba main tutup terus pakai datanya Kodam, itu artinya kan Tidak sesuai ya, tidak sesuai. Bapak mendapatkan informasi yang tidak sesuai kan? Iya. Nggak apa-apa, jadi Bapak ke Petun minta saja eksekusi pasca putusan supaya badan publiknya atau Kodamnya memberikan informasi sesuai yang diminta gitu ya. Kalau misalnya dia menolak gimana? Nah itu nanti bisa lanjut ke proses pidananya Pak kalau tidak diberikan, karena terkait keterbukaan informasi ini di seluruh Indonesia sudah banyak yang masuk ranah pidana. Jadi diberikan tidak sesuai atau tidak juga mau diberikan ketika putusannya sudah terbuka, itu bisa dilaporkan ke polisi. Berarti kalau saya membuka data Kodam itu dipiralkan punya hak apa nggak bisa ya? Itu tergantung Bapak gitu, karena Semua pakai data. ya betul. Jadi kan Bapak kemarin meminta informasi, mintanya untuk penggunaannya untuk apa, itu yang harus sesuai dengan alasan penggunaan Pak Iya. ya. Nah kemudian tahapan sebelum pelaporan pidana ke polisi itu Bapak harus minta dulu eksekusi putusannya di pengadilan di Petun dulu ya, supaya Petun mengeluarkan eksekusi putusan. Setelah dia mengeluarkan, Bapak datang ke Kodamnya menyampaikan tuh surat eksekusi putusannya ya kan, supaya itu diberikan. Kalau masih badan publiknya masih juga tidak mau memberikan, maka baru bisa proses ke pelaporan pidananya di polisi ya. Jadi kalau putusan pengadilan negerinya kan sudah kita dilewat-lewat terus ini dikalahkan. Oh sudah ada ke Petun ya? Kenapa? Yang sidang dengan Kodam ini sudah lanjut ke Petun ya? PN belum. Pengadilan negeri? Iya, pengadilan negeri. Nah di pengadilan negerinya? Ya kita dikalahin karena kan nggak sesuai dengan data saya, yang saya majuin itu nggak dimasukin semua Bu. Oh, terus Bapak lanjut ke kasasi nggak? Udah kasasi. Jadi kasasi pakai data yang saya punya juga tetap aja, jadi nggak dianggap. Padahal semua itu putusan data dari negara semua. Oh, jadi dari Petun dan Mahkamah Agung menyatakan informasinya tertutup. Ya, Atau bagaimana putusan dari Petun dan Mahkamah Agung seperti apa? putusannya saya dikalahkan, dalam artian data yang saya punya itu semua nggak dipakai. Padahal semuanya jomplang semua Bu, tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Nanti Bapak ini aja, nanti coba dilampirkan pada saat misalnya sidang lagi. Nanti kami coba cek, atau mungkin nanti untuk di luar inilah, di luar sidang nanti kita coba konsultasi ya. Iya, Bu. Bapak serahkan saja kepada panitra Iya. dokumen putusan dari Petun dan Mahkamah Agung Iya. supaya kami bisa coba pelajari ya. Nanti fungsinya kami mempelajari bukan sebagai majelis lagi, tapi sebagai Buat komisioner. masukan ya. Ya, kami coba mempelajari apa yang bisa Bapak lakukan gitu ya. Iya, makasih Bu ya. Baik, makasih Pak. Dari termohon ada yang disampaikan lagi? Cukup Bu. Udah. Cukup ya. Cuman Hanya kalau untuk pertanyaan selanjutnya Pak yang nggak jelas lah Pak ini, perjelas pertanyaannya, Ya. informasinya Pak. Ya mohon maaf Pak, keterbatasan karena saking pinternya Kodam itu mau dengan pakat. Kita juga sebenarnya saya juga kalau mau lihat datanya jalan tol Jagorawi kan bisa di Google ya Pak ya. Tapi berhubung ini dibolak balik, tidak ada hubungannya sama sekali saya antara giriknya Kodam sama saya itu beda peta Pak, beda kelurahan. Tapi ya toh di pengadilan kok bisa lolos gitu, artinya nggak etis dia, etikanya nggak masuk. Nah yang saya kalau ke PUPR itu mohon, karena ini melengkapi, jadi kalau saya bicara itu by data gitu, jadi bukan kata Google, cuma itu aja Pak. Dan kemarin kan saya majuin karena Kodam itu ngerampas punya GIL 487 juga, merampas punya saya, jadi hasil rampasan itu buat ngerampas lagi, itu sesuai dengan data saya Bu. Kan pemiliknya ngaku tidak dibayar tapi udah diambil. Nah yang saya mohon cuma ke PUPR itu ya penetapan bahwa itu tahun berapa sama pembayaran pada siapa saja. Jadi dasarnya itu saya bisa berdebat gitu, karena nggak ada data yang pasti buat pembayaran itu. Yang ada cuma fotokopi Bu, jadi fotokopi itu juga tidak ada hubungannya dengan saya. baik. Harus dipertanyakan. Makasih Bu. Ya,
Baik, jadi ini kan karena putusannya putusan sela akibat ada surat yang tidak tersampaikan dalam hal ini keberatan ya, karena keberatannya kemarin salah ditandatangani ya. Maka putusnya putusan sela. Ketika putusan sela kan pemohon masih bisa mengajukan permohonan informasi untuk substansi yang sama. Nah, kami berharap dari pihak termohon untuk bisa respon dengan cepat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian Pak ya. Nanti silakan dari pihak termohon mempelajari saja permohonannya. Apakah itu memang dalam kewenangan termohon atau tidak? Apakah itu terbuka atau tertutup? Demikian ya. Terima kasih Pak. Baik, demikian. Masih ada yang ingin sampaikan lagi? Cukup? Cukup ya? Baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 055-11-KIP-PS-2019 antara pemohon Agusti Rahayu terhadap termohon Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Komisioner meninggalkan sidang hadirin dimohon berdiri.